Ini adalah tampilan e-raport SMK versi 6.0.3. Langkah pertama untuk masuk adalah memasukkan email dan juga password yang didapat dari administrator e-raport dari sekolah masing-masing. Kalau sudah memasukkan ini, kita klik login. Jangan lupa tahun pelajarannya disusun atau dipilih sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah selesai semua, klik login. Kita tunggu sebentar, nanti kita akan diarahkan ke halaman beranda yang mana kita bisa mengetahui informasi antara lain e-raport dari sekolah mana, karena ini adalah e-raport SMK Negeri 9, maka tulisannya e-raport SMK Negeri 9. Tahun pelajaran 2022-2023 semester ganjil. Dan informasi di sebelah kanan atas adalah informasi nama guru yang bersangkutan. Kemudian di bawahnya ada mata pelajaran yang diampu. Nama mata pelajarannya, rombongan belajarnya, wali kelasnya, jumlah peserta didik, yang dinilai. Kita juga bisa melihat detail dari masing-masing kelasnya. Di bawah sini kita akan mendapatkan informasi mengenai progres penilaian tahun pelajaran 2022-2023 ganjil. Kemudian di sebelah kiri kita akan mendapatkan informasi, ada beberapa menu yaitu beranda, referensi, nilai akademik, wali kelas, profil pengguna, pusat unduhan, dan juga keluar aplikasi. Untuk menu beranda akan menampilkan tampilan beranda dari e-raport yang kita gunakan. Kemudian untuk referensi, kalau kita pilih, kita akan mendapatkan informasi berupa rombongan belajar, peserta didik, kompetensi dasar, capaian pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran. Di mana referensi ini informasinya didapat dari data pokok pendidikan sekolah masing-masing. Ketika kita ingin melihat rombongan belajarnya, kita akan mendapatkan informasi rombongan belajar yang reguler ataupun mapel pilihan. Kalau kita klik reguler, kita akan muncul baik itu nama, wali kelas, tingkat, program keahlian, kurikulum, anggota rombelnya. Ini berkaitan dengan informasi tentang siswa yang ada di dalamnya, dan juga pembelajarannya berkaitan dengan guru yang mengampu di mata pelajaran tersebut. Misal saya akan mengklik anggota rombel, isinya adalah daftar nama siswa, yang kalau Bapak Ibu mengetahui ada siswa yang sudah keluar, salah satu ada yang sudah keluar atau pindah ke sekolah lain, klik saja keluarkan. Untuk pembelajaran, kalau kita klik akan berisi menu berkaitan dengan mata pelajarannya, ID mapel, guru mata pelajaran, guru pengajarnya bisa dipilih sesuai dengan guru mapel yang ada di Dapodik. Kemudian kelompoknya kita pilih, agama termasuk dalam kelompok apa, mata pelajaran umum atau mata pelajaran kejuruan, mata pelajaran umum. Nomor urutnya bisa ditulis nomor urut 1 atau sesuai nomor urutan yang ada di sini. Kalau sudah, diklik simpan. Itu untuk rombongan belajar. Untuk peserta didik, ini akan kita ketahui peserta didik yang aktif di SMK Negeri 9 Semarang. Untuk kompetensi dasarnya, jika kita klik kompetensi dasar, ini diisi ketika kita akan mengisi kurikulum yang 2013. Kalau kita klik, nanti isinya seperti ini. Sesuaikan saja dengan yang Bapak Ibu ajarkan. Saya di sini mengampu kelas 10 dan kelas 12, maka ketika saya klik kompetensi dasar, capaian pembelajaran yang saya berikan di kurikulum Merdeka kelas 10 di sini akan muncul, dan juga kompetensi dasar yang saya ajarkan di kelas 12 itu juga akan muncul. Kalau Bapak Ibu merasa ingin menghapus, lakukan saja dengan melakukan klik pada tombol aksi. Akan ada opsi ubah ringkasan, hapus, nonaktifkan, atau hapus data ganda. Itu untuk kompetensi dasar. Kemudian untuk capaian pembelajaran, kalau kita klik akan diarahkan ke capaian pembelajaran yang kita ampu untuk kelas 10. Di sini saya kebetulan juga mengajar kelas 10, maka ketika saya klik capaian pembelajaran, hanya akan muncul capaian pembelajaran yang didapat siswa atau dipelajari siswa selama 1 tahun ajaran. Dan di sini kita akan mendapatkan opsi untuk menonaktifkan atau mengaktifkan capaian pembelajaran. Misalnya di semester ganjil saya mengampu 4 capaian pembelajaran untuk diajarkan ke siswa, maka capaian pembelajaran yang lainnya bisa dinonaktifkan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, kalau kita klik akan bersih seperti ini. Tidak ada data untuk ditampilkan karena kita belum melakukan tambah data. Kalau kita mau melakukan tambah data, klik saja tambah data. Nanti di situ akan diarahkan tingkat kelasnya, kita mengambil tingkat kelas berapa, misalnya kelas 10. Jenis rombongan belajarnya reguler. Kemudian rombongan belajarnya, karena saya sudah tersetting mengajar di 2 kelas ini, maka nanti opsi yang muncul hanya 2 kelas. Saya pilih 10 MPLB 1. Mata pelajarannya juga, karena saya sudah men-settingnya
dari administrator sudah melakukan setting, maka mata pelajaran hanya akan muncul dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis sesuai yang saya ajarkan. Kemudian nanti diarahkan ke capaian pembelajarannya. Karena saya di sini mengampu kelas 10, saya akan memilih capaian pembelajaran yang saya ajarkan di semester ganjil. Salah satunya adalah ini, peserta didik mampu menjelaskan proses bisnis dan manajemen. Ini diklik. Nanti ketika capaian pembelajaran sudah terklik, di bawah sini akan muncul template tujuan pembelajaran yang jika diklik nanti Bapak Ibu bisa isi secara manual, kemudian diupload melalui opsi atau fitur yang ada di sebelah kirinya. Itu untuk referensi. Kemudian untuk nilai akademik, kalau kita klik nanti akan berisi informasi atau berisi menu untuk input nilai akhir. Kalau kita klik seperti ini, input nilai akhir, tingkat kelasnya berapa, jenis rombongan belajarnya mana, rombongan belajar berapa, dan mata pelajarannya apa. Capaian kompetensinya kita bisa input nanti tingkat kelasnya berapa, jenis rombongan belajarnya, kemudian mata pelajarannya. Kemudian nanti kita akan diminta untuk mengisi per masing-masing siswa kompetensi yang sudah dicapai apa, kompetensi yang perlu ditingkatkan itu apa. Jangan lupa setelah mengisi ini semua, lakukan klik simpan. Itu untuk capaian kompetensi. Kemudian untuk sikap, ketika kita klik nanti di sini kita akan melakukan penambahan data. Untuk sikap nanti di sini akan muncul sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dipilih saja di sini. Kelas 10, rombongan belajarnya mana, kemudian nama peserta didiknya mana. Saya ambil contoh 10 AKL 2, 10 AKL 1 namanya ini. Di sini tanggalnya ini, dimensi sikap ini, elemen sikapnya ini, opsi sikapnya ini, positif, uraian sikap dijelaskan, kemudian pilih simpan. Itu untuk yang sikap, karena sikap ini berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Kemudian untuk menu wali kelas, kalau Bapak Ibu klik wali kelas nanti akan muncul catatan sikap, PKL-nya, ketidakhadiran, nilai ekstrakurikuler, cetak rapor, dan juga unduh leger. Untuk catatan sikap, kalau kita klik nanti akan muncul tingkat kelasnya, kemudian rombongan belajarnya, misalnya diklik. Nanti akan muncul informasi fitur catatan sikap hanya untuk kurikulum 2013. Kemudian PKL nanti akan kita pilih sesuai dengan studinya atau industri yang bekerja sama untuk PKL. Ketidakhadiran, kalau Bapak Ibu klik ini nanti akan muncul tingkat kelasnya, rombongan belajarnya, nanti bisa dipilih sesuai dengan wali kelas yang, kalau ini adalah Bapak Ibu wali kelas, nanti Bapak Ibu wali kelas bisa mengisi seperti ini bisa diisi. Saya tidak bisa mengisi karena saya bukan wali kelas. Kemudian nilai ekstrakurikuler juga bisa diisi, kemudian cetak rapor, dan juga yang terakhir mengunduh leger. Menu-menu yang ada di fitur wali kelas itu bisa diakses oleh guru yang juga berperan atau mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas. Untuk profil pengguna, kalau kita klik nanti akan muncul informasi edit biodata atau upload foto kita lakukan perbarui kata sandi. Untuk Bapak Ibu kalau mau klik pusat unduhan nanti akan muncul panduan penggunaan, kemudian pedoman pembelajaran asesmen kurikulum merdeka, P5, elemen dan sub-elemen P5, PPA kurikulum 2013, serta berbagai informasi mengenai kurikulum merdeka pada SMK. Baik, itu tadi mengenai pengenalan e-raport. Untuk fitur-fiturnya nanti akan kita coba di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat untuk sekedar pengenalan e-raport seperti apa. Demikian informasi yang bisa diberikan dan terima kasih.